Dalam teks yang telah kita baca tadi di sana ayat ke-8 dikatakan bahwa jadi hasilkan buah. Nah, perlu kita menggarisbawahi kata buah di sana. Nah, kata buah itu memakai kata karpos. Nah, kata karpos itu dalam bahasa Yunani itu artinya adalah berubah atau menghasilkan buah. Nah, itu karpos. Jadi Bapak Ibu misalnya pernah dengar kata karpos, itu adalah dalam bahasa Yunani, artinya itu adalah berubah atau menghasilkan buah. Seperti apa ciri-ciri iman yang menyelamatkan itu? Yang sesungguhnya dalam hidup orang percaya. Nah, itu pertanyaannya Bapak Ibu. Seperti apa ciri-ciri daripada iman yang menyelamatkan itu dari kehidupan orang percaya? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu yang pertama adalah ciri yang pertama, iman yang menyelamatkan itu, dan itu nanti menunjukkan buah daripada pertobatan setiap orang percaya. Nah, yang pertama adalah iman yang sudah menyerahkan semua kehendak kita, semua kemauan kita, seluruh hidup kita dipimpin, dikendalikan, dikontrol, dan ditaklukkan oleh pengenalan kita akan Kristus. Jadi perlu kita ingat ini Bapak Ibu, bahwa ciri iman yang menyelamatkan itu, dan itu menunjukkan buah daripada pertobatan orang percaya adalah yang pertama, iman yang sudah menyerahkan semua kehendak, semua kemauan, seluruh hidupnya dipimpin, dikendalikan, dikontrol, dan ditaklukkan oleh pengenalan kita akan Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa semua hal ini, baik itu kehendak kita, baik itu kemauan kita, dan seluruh hidup kita dipimpin, dikendalikan, dikontrol oleh karena pengenalan kita akan Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat beberapa contoh di dalam Alkitab. Misalnya saya ambil salah satu contoh adalah seperti Musa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Musa itu pada saat dia dipilih Tuhan menjadi seorang pemimpin bagi Israel, maka seluruh kehidupannya itu diserahkan kepada Tuhan untuk melayani bagi umat Israel. Itu artinya semua kehendaknya itu tidak lagi berdasarkan diri sendiri, tetapi diserahkan semua dalam pimpinan, dalam kontrolnya Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa hidup kita ini lagi bukan maunya kita. Hidup kita bukan sesuka hati kita lagi. Hidup kita bukan kita lagi yang mengendalikannya. Hidup kita bukan keinginan kita lagi. Dan hidup kita tidak berkuasa atasnya lagi. Jadi seluruh hidup kita ini, kita bukan lagi sesuka hati kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ada yang pernah mengatakan, yang memiliki konsep berpikir yang mengatakan bahwa, oh, ini adalah hidup saya, terserah saya, sesuka hati saya, maunya saya, jangan atur saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biasanya kalau kita ngobrol gitu ya sesama orang-orang Kristen, misalnya kita cerita firman Tuhan, mereka mengatakan bahwa, oh, ini hidup saya, oh, ini sesuka hati saya. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri orang percaya yang hidup di dalam kesombongan. Di dalam hatinya ada kesombongan. Dan di luar itu, dia belum bertobat sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua kehidupan kita harus selaras, harus sejalan, harus searah sesuai dengan firman Tuhan. Amin ya. Jadi seluruh hidup kita, kehidupan kita ini harus selaras, harus sejalan dan searah sesuai dengan firman Tuhan.